kesehatan yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia, hari ini diperdagangkan semuanya. Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN. Selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya mahasiswa Tarigan di Business Talk. Usai menuai banyak kritik, Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal UKT untuk mahasiswa baru tahun ini. Apakah ini sudah menjawab keresahan mahalnya uang kuliah yang dikeluhkan orang tua dan para mahasiswa? Untuk membahasnya pada malam ini telah bergabung bersama kita seluruh narasumber, ada Mas Billy Mambrasar, staf khusus Presiden bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar. Selamat malam Mas Billy. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan saya juga menyapa Pak Andreas Hugo Pereira, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PDIP. Selamat malam Pak Hugo. Selamat malam Ilona. Terima kasih telah bergabung, sehat-sehat selalu. Saya juga menyapa Profesor Ganefri, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung, dan tentu saya juga akan menyapa Pak Ubaid Matrazi, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat malam Pak Ubaid. Selamat malam. Terima kasih, cukup komplit malam ini seluruh narasumber. Tapi sekali lagi saudara, saya dan teman-teman sudah menghubungi pihak Kemendikbudristek untuk hadir menjelaskan terkait dengan polemik kenaikan UKT, namun ternyata hingga malam ini tidak ada konfirmasi kehadiran dari mereka. Jadi saya ke Mas Billy yang akan mewakili Kemendikbudristek juga begitu ya dari Presiden. Kabar yang baik, UKT enggak jadi naik begitu. Sempat bikin gaduh ketika ada rencana kenaikan UKT. Lalu kemudian julukan komersialisasi, liberalisasi pendidikan itu mencuat. Adik-adik semua tantrum, kita nyebutnya begitu. Nah, asumsi muncul ketika UKT dibatalkan, pemerintah ini kok tampaknya pro sama adik-adik, sama mahasiswa, ketika udah viral, penolakannya di mana-mana. Ya, sebenarnya tidak juga karena viral. Saya sedikit menjelaskan skenario. Dua minggu ke belakang, saya adalah salah satu di pemerintah yang terus menyuarakan di dalam maupun di luar untuk pembatalan kenaikan UKT, pembatalan permen, dan juga KIP harus tepat sasaran. Itu saya bersuara terus di dalam, saya berdiskusi terus di dalam, termasuk dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian di hari Sabtu itu ketika saya turun mengisi kuliah umum di Bandung, ternyata di tengah-tengah kuliah umum itu mahasiswa membuat sebuah orasi aksi yang dipimpin oleh teman-teman ITB di alma mater saya sendiri, karena saya mengisi kuliah umum di sana, dihadiri oleh perwakilan BEM-BEM se-Bandung. Dan dari situ hari yang sama di hari Sabtu, saya menuliskan lagi kembali surat rekomendasi kepada Presiden, 7 rekomendasi kebijakan, di mana nomor 1 itu adalah pembatalan kenaikan UKT dan pembatalan permen juga, Permendikbud. Dan hari Seninnya saya mendapat kabar kalau Mas Nadiem dipanggil sore. Jadi tidak serta-merta karena viral, tetapi Presiden menerima masukan itu lebih dari 1 kali. Kemudian meresponsnya dan kemudian memanggil Mas Nadiem. Karena kita jangan lupa bahwa action ini di-own oleh Kemendikbudristek. Dan Presiden meminta penjelasan kenapa ini responsnya cukup slow. Artinya kebijakan ini diambil bukan karena didesak oleh teman-teman mahasiswa. Bukan juga, karena kita di dalam sudah berdiskusi dengan Presiden cukup lama. Dan ingat Pak Presiden Jokowi ini berhati-hati dan selalu memperhitungkan segala sesuatunya sebelum membuat keputusan. Oke, baik, saya ke Pak Ubaid. Pak Ubaid, UKT batal naik, salah satu kabar baik, tapi baru tahun ini. Artinya tahun depan, tahun berikutnya masih deg-degan nih adik-adik yang bakal nanti melanjutkan kuliah. Apakah Anda melihat ketika UKT batal dinaikkan sudah jadi solusi ataupun sesuai harapan dari adik-adik mahasiswa? Ya, sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan juga masyarakat. Karena faktanya adalah nggak ada, batal itu nggak ada. Yang ada adalah ditunda, ya kan? Ya, bahkan statement Presiden Jokowi jelas, ada kemungkinan naik 2025. Jadi sebenarnya nggak ada batal, yang ada adalah ditunda.
Ditunda kenaikannya. Tapi sekali lagi saya mungkin ke Mas Billy lagi. Mas Billy, artinya kalau yang sekarang sudah dibatalkan, maka uang atau UKT itu sesuai dengan tahun 2023 ya, tidak ada kenaikan sama sekali. Termasuk juga untuk mahasiswa yang baru masuk di tahun ajaran yang sama. Kenapa pemerintah nggak berani mengambil tindakan? Maksudnya kenapa beraninya cuma tunda tahun ini? Sementara Kalau jelas di rekomendasi kebijakan saya yang kemudian juga di-up oleh Kompas ya, jelas sekali pembatalan UKT. Jadi kalau informasi yang didengar oleh Mas siapa tadi Mas? Pak Ubaid. Pak Ubaid tadi bahwa ditunda, maka saya sendiri sebagai bagian dari eksekutif yang memang bukan Kemendikbud, bukan Menteri Mendikbud juga akan berada dalam level advokasi untuk dibatalkan karena menurut saya itu adalah Dibatalkan berarti nggak cuma tahun ini, tahun-tahun berikutnya betul, gimana? karena dalam 6 rekomendasi saya yang tersisa di bawahnya, rekomendasi nomor 2 hingga nomor 7, itu jelas ada mekanisasi pengelolaan anggaran yang berbeda yang membuat kenaikan UKT itu tidak diperlukan untuk mengcover biaya IP atau biaya pengelolaan dan maintenance institusi yang lain dengan mengacu kepada pengelolaan anggaran yang similar dari negara-negara lain. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Ubaid lagi untuk merespon pernyataan dari Anda Pak Billy. Saya ke Prof. Ganefri. Prof, UKT batal naik, ini artinya apakah kampus bisa mengikuti arahan tersebut? Artinya tahun ini tidak ada kenaikan UKT di seluruh Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Sebenarnya ini kan juga sudah kesepakatan para rektor PTN ya, setelah pertemuan kementerian dengan Komisi 10, kemudian kami rektor-rektor PTN dikumpulkan oleh Pak Dirjen Dikti, kemudian kita melakukan analisis terkait dengan perluasan kategori UKT di tahun 2024. Sebenarnya niatnya itu hanya ingin kita ingin memberikan ruang ya kepada saudara-saudara kita, keluarga mahasiswa yang mampu, yang punya penghasilan di atas 100 juta dan sebagainya itu, mereka tentu kita berharap bisa mensubsidi anak-anak yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Maka itu ada perluasan kategori. Itu yang niatnya itu sebenarnya. Tapi kan faktanya di lapangan nih, Pak, banyak mahasiswa yang mengeluh, jadi pendapatan orang tua mereka itu jauh lebih kecil dibandingkan UKT yang diberikan kepada mereka. Hitung-hitungannya gimana sih selama ini, Pak? Ya, sebenarnya dalam menentukan biaya operasional setiap program studi itu kita kan menghitung beban biaya kuliah tunggal itu sendiri. Dan setiap prodi itu tentu berbeda-beda ya pengeluaran dan operasional yang diperlukan, termasuk untuk mendukung bahan praktikum, peralatan dan sebagainya. Sedangkan subsidi dari pemerintah itu kan pada umumnya itu kan dari gaji dan juga bantuan biaya operasional daripada perguruan tinggi negeri. Kalau di Badan Perguruan Tinggi Badan Hukum ada BOPTNBH. Memang kalau kita hitung masih jauh sebenarnya dari harapan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang ideal agar kualitas dari lulusan kita itu tentu kita harapkan bisa kita pertanggungjawabkan ya. Kalau lebih rinci lagi, kebutuhan biaya operasional itu sampai biaya UKT harus naik setiap tahun itu apa sih, Pak? Kita sebagai orang awam pengen tahu gitu, kenapa harus butuh kenaikan? Memang tadi ada subsidi pemerintah sekitar 30% ya. Silakan. Saya kira tidak ada kenaikan itu setiap tahun. Ini kan sudah lama, Mbak. Saya contohkan di UNP ini sudah 15 tahun. Kategori kita itu mulai dari 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Baik. Pak Billy tadi mau merespon, silakan. Titik permasalahannya adalah merasionalisasikan kenaikan UKT tersebut karena pihak kampus yang diwakilkan oleh Pak Prof malam ini mengatakan bahwa kami membutuhkan biaya tersebut untuk melakukan pengelolaan anggaran. Itu juga dalam rekomendasi kebijakan saya kepada Presiden itu tidak tepat. Karena kalau kita mengacu kepada undang-undang dan turunannya kepada peraturan pemerintah yang mendasari pemberian status PTNBH dan PTNBLU kepada kampus, itu
agar kampus tersebut khususnya rektornya memiliki kreativitas untuk mencari income yang tidak memberatkan mahasiswa dengan menaikkan UKT. Kalau memang kemudian rasionalisasinya adalah menaikkan UKT karena kebutuhan dari operasionalisasi kampus, maka tidak ada gunanya pemberian status PTNBH yang memberikan independensi pengelolaan keuangan berdasarkan kreativitas rektornya. Maka saya memberikan banyak sekali kritik bahwa kalau rektor yang tidak perform, tidak mampu melakukan performance komersial untuk memenuhi kebutuhan kampusnya, maka harus di-review gitu. Harus di-review, baik. Soal PTNBH nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi saya ke Pak Ugo dulu. Legislatif kemarin ketika bertemu dengan Kemendikbudristek cukup bikin heboh begitu. Setelah pertemuan tersebut ada Kemendikbudristek mendapat hujan kritik dari Komisi 10 dan sekarang akhirnya kenaikan UKT dibatalkan. Pandangan legislatif, apakah ini sudah memuaskan atau belum, Pak Hugo? Jadi gini, Leona, pertama apresiasi yang tinggi kepada perjuangan mahasiswa untuk menurunkan atau membatalkan kenaikan UKT ini. Jadi ini perjuangan mahasiswa, jangan ada yang mengklaim-klaim bahwa ini karena saya merekomendasi, ini tidak benar. Kalau mahasiswa tidak berteriak, ini tidak ada orang yang tahu gitu, karena ini menyangkut nasib mereka. Gitu. Makasih Pak, saya statusnya mahasiswa juga Pak. Mereka mahasiswa doktoral. Mereka datang ke Komisi 10, mereka menyampaikan aspirasinya gitu. Dari BEM seluruh Indonesia, mereka menyampaikan aspirasinya, dan waktu itu kami mencoba mengidentifikasi. Waktu itu coba untuk mengidentifikasi di mana sih letak persoalannya gitu. Penting melakukan identifikasi, kenapa? Karena ini menjadi bukan hanya kasus, tapi ini menjadi fenomena yang terjadi di tahun 2024 ini secara bersamaan di beberapa perguruan tinggi PTNBH, PTNBLU yang datang dengan para BEMSI tersebut gitu. Nah, kami melihat bahwa salah satu pokok penyebab alasan persoalan itu berangkat dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Kenapa? Karena di dalam Permendikbud ini memberikan ruang yang terlalu luas untuk kampus dalam tanda petik ini diakui juga oleh Permendikbud bahwa ini memberi kesempatan untuk interpretasi yang dalam tanda petik semena-menanya gitu. Memang tidak semua kampus dan tiap prodi juga beda-beda gitu. Bisa dicek ke Pak Ganefri bahwa tiap prodi beda-beda, tiap kampus beda-beda di dalam kategorisasi UKT-nya dan kemudian biaya UKT-nya dari kelompok per kelompok ini gitu. Tapi secara rata-rata ini ada kenaikan. Bahkan dari kampus Universitas Sudirman kalau tidak salah, itu yang menyampaikan bahwa fakultas atau prodi pertanian kalau tidak salah itu 300 sampai 500%. Nah ini kan drastis ini dan oleh karena itu kami waktu itu menyimpulkan bahwa merekomendasikan kepada Mendikbud yang sebenarnya, Mendikbud yang benar bahwa cabut ini Permendikbud ini. Artinya tinjau kembali untuk kemudian direvisi, diperbaiki. Karena berangkat dari sinilah persoalan itu. Saya kira Mendikbud entahlah mungkin dengar dari Pak Mendikbud Istana tadi atau dari ketika Presiden memanggil dan Mendikbud Mas Nadiem menyampaikan bahwa ini dibatalkan. Tetapi menurut saya ini belum solusi. Belum solusi. Kenapa? Karena akar persoalannya itu belum di Permendikbud tadi ya. Cabut gitu. Nah, oleh karena itu bisa ada interpretasi, bisa jadi tahun depan naik ini, tahun ini ditunda, tahun depan naik gitu. Jadi ya kita harus lihat pada titik persoalan, identifikasi terhadap persoalan ini penting. Karena ada beberapa pasal itu di situ ya kami yang biasa membuat undang-undang kita lihat gitu. Oh ini celah ini, ini celah ini bisa jadi celah untuk interpretasi yang misinterpretasi atau multi interpretasi bagi pembuat kebijakan di level yang di bawahnya.
Oke, baik. Ini artinya kalau dari Komisi 10 mengatakan pembatalan dari UKT belum jadi solusi, tetapi sebenarnya pencabutan Permendikbud itulah PTNBH yang harus segera dilakukan. Pak Billy, tadi saya tahu gatal untuk mengomentari, tapi nanti setelah usai jeda, karena saudara di tengah gaduh biaya kuliah tinggi, muncul pula wacana pengadaan student loan, pinjaman pendidikan untuk mahasiswa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa berkuliah, mewujudkan cita-cita mereka? Kami akan lanjutkan dialog mahalnya biaya pendidikan di Indonesia di Business Talk.
cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa bayar UKT dulu dong. Maksud dari kalimat ini supaya teman-teman yang sedang sekolah tidak terlena oleh mimpi. Sebab pembatalan kenaikan UKT ini sifatnya sementara aja. Belum terjadi tahun ini, tapi bisa terjadi di tahun-tahun ke depan. Emang kemarin yang rame itu serba besar sih kenaikannya. Tuh, lihat aja dari samping. Mayoritas didominasi oleh Fakultas Kedokteran. UKT tertinggi di Universitas Brawijaya yang sebelumnya di kisaran 23 juta naik jadi 33,5 juta. 10 juta lah itu bedanya. Sementara itu, UKT Universitas Negeri Semarang yang tahun lalu 24 juta jadi 32 juta. Tunggu dulu, itu baru UKT tertinggi, bukan selisih kenaikan tertinggi. Salah satu yang tertinggi adalah Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Jika sebelumnya UKT sekitar 2,5 juta, tahun ini naik jadi 14 juta. Itu naik lebih dari 500% loh. UKT mahal, muncullah opsi-opsi jalan keluar. Salah satunya adalah student loan. Tapi student loan ini bukan tanpa masalah. Di negara adidaya Amerika Serikat aja ada sisi gelapnya. Faktanya, 70% mahasiswa Amerika Serikat lulus dengan utang pendidikan. Ada 44 juta warga yang sekolah di universitas lewat jalur utang. Total nilai utang mereka adalah 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversikan ke kurs saat ini nilai setara dengan 22.000 triliun rupiah. Bahkan, survei Citizen Financial Group bilang 60% mahasiswa ini melunasi utang biaya sekolah mereka di usia 40 tahunan. Seperti biasa, ini pertanyaan saya. Pertama, apakah UKT tinggi jamin kualitas pendidikan makin baik? Terus gimana proses menentukan UKT berasas keadilan? Terus gimana juga menentukan seseorang layak dapat subsidi UKT? Lalu, apakah student loan adalah solusi tepat mengingat efek domino di Amerika Serikat? Ya, meskipun Senin kemarin Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Catat, tahun ini kita tetap harus awasi gimana implementasinya. Institusi pendidikan harusnya jadi ladang ilmu, bukan ladang bisnis. Ada baiknya ajak mahasiswa atau orang tuanya untuk ketemu jalan tengah. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Satrio Wicaksono untuk Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Banyak pendapat mengatakan bahwa status PTNBH dinilai jadi biang kerok mahalnya UKT, menjadikan kampus-kampus berorientasi profit. Benarkah demikian? Kalau tadi Pak Hugo mengatakan bahwa pembatalan UKT tidak jadi solusi, harusnya Permendikbud nomor 4 tahun 2020 terkait dengan status PTNBH lah yang harusnya dicabut. Tapi tampaknya Pak Billy tadi ingin merespon hal tersebut. Gimana? Kenapa nggak dicabut? Ya, jadi Pak Hugo pertama tidak ada klaim yang mengatakan ini karena perjuangan kami eksekutif atau kami secara individual yang membuat UKT dibatalkan dan Permen dicabut. Karena kenyataannya secara kronologi saya menjelaskan bahwa hari Sabtu sebagai staf khusus Presiden bidang pendidikan kami bertemu dengan ratusan mahasiswa di Bandung yang melakukan aksi orasi yang mengatakan mereka ingin agar UKT dibatalkan, KIP tepat sasaran dan pengelolaan pendidikan tinggi lebih baik. Dan saya tanya ke mereka, kalian nggak ke RDP kemarin ketika bertemu dengan DPR? Tidak Kak, kami nggak diundang. Kami tidak tahu bagaimana cara pemilihan yang diundang untuk RDP tersebut. Oke, sebagai perwakilan eksekutif, saya menyambungkan aspirasi mereka, menuliskan dan menyampaikan kepada Presiden di hari Sabtu, yang kemudian di hari Senin Presiden memanggil Mas Menteri dan kemudian keputusan UKT dibatalkan. Bukan klaim karena keberhasilan siapa-siapa, tetapi benar karena perjuangan mahasiswa dan aspirasi mahasiswa yang kita teruskan. Dan yang kedua, kalau dibilang bahwa kemudian ada terjadinya reactive policy making, kalau kita urut pekan sebelumnya Mas Nadiem dipanggil oleh DPR untuk melakukan RDP, tetapi kemudian tidak ada reaksi apapun sampai hari Senin kemarin Presiden memanggil Mas Nadiem baru membatalkan UKT. Artinya fungsi dari Presiden yang dijalankan karena mendengar aspirasi masyarakat ini Presiden Jokowi lakukan dengan teguh dan dengan penuh, akhirnya UKT tersebut dibatalkan. Artinya tidak ada efek pada saat RDP yang dihadiri oleh Mas Nadiem dan anggota DPR pekan sebelumnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, akar permasalahan kata Pak Hugo tadi adalah di Permen. Saya klarifikasi, akar permasalahannya bukan di Permen. Akar permasalahan itu ada 3. Anggaran 1. Anggaran pendidikan kita itu sangat kurang. Hanya 0,9% dari APBN untuk pendidikan tinggi. Kalau kita lihat Amerika Serikat, itu anggaran pendidikan untuk Dikdasmennya saja itu mencapai 28% di tahun 2021. Dan anggaran pendidikan tingginya itu mencapai angka 9-10%. Tinggi sekali. Dan yang kedua adalah penggunaan anggaran itu
tidak tepat sasaran. Artinya anggaran 0,9% aja yang juga diberikan beasiswa melalui berbagai mekanisme. Contohnya saya mengkritisi bagaimana alokasi dan penggunaan KIP yang tidak tepat sasaran, yang kemudian oleh salah satu individu di DPR sendiri mengakui bahwa alokasinya dipergunakan untuk pembantunya atau kemudian keponakannya, yang saya terus advokasi sebagai bagian dari eksekutif bahwa penggunaan anggaran yang 0,9% ini pun harus tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah ini yang mengacu kepada segmen berikutnya nih yang akan membahas tentang PTN dan PTNBH. Kurangnya kreativitas pihak kampus dan pihak rektor yang telah memperoleh status PTNBH dan PTN, ya sebagian juga memperoleh PTNBLU untuk memaksimalkan income atau revenue atau pemasukan anggaran dari cara-cara kreatif mereka. Walaupun saya di sini memberikan catatan bahwa ada banyak kampus negeri dan kampus swasta yang sudah berhasil melakukannya. Saya sebut IPB, 47% anggaran pendidikannya dia hasilkan sendiri tanpa membebani APBN. Universitas PGRI swasta di Jember, 50% mahasiswanya dia beasiswakan termasuk difabel dengan uang yang dia hasilkan sendiri. Universitas Muhammadiyah Maumere, anak-anaknya boleh berkuliah dengan membayar sayur dan ikan seperti itu. Jadi pertanyaan saya, kalau anggaran kurang tanya ke Pak Hugo. Pak Hugo, kenapa DPR tidak memaksimalkan fungsinya? Pak Hugo, DPR tidak memaksimalkan fungsinya untuk mengarahkan agar anggaran itu tinggi. Menteri Pendidikan Istana nggak ngerti persoalan ini. Karena fungsi anggaran ada di DPR, Pak Hugo. Pak Hugo bilang saya tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang mengatur anggaran pendidikan itu adalah pemerintah dan Bappenas. Yang meng-approve dan menyetujui DPR. Kalau kurang atau lebih, Pak Hugo bisa melakukan verifikasi. Tentang pentingnya 20% anggaran pendidikan itu untuk biaya pendidikan. Bukan hanya fungsi pendidikan yang lari ke sana kemari. 20% itu untuk keseluruhan, Pak. Untuk pendidikan tinggi hanya 0,9%. Kenapa Pak Hugo sebagai bagian dari anggota DPR tidak mengarahkan agar dilakukan peningkatan anggaran tersebut? Istana mau itu bisa jadi. Buktinya kan tiap tahun kan kita bicara soal membela orang muda. Faktanya kan nggak ada. Di pidato awal Presiden pembangunan sumber daya manusia itu utama. Faktanya apa? Dan itu kita bicara kasih mimpi tahun 2045 tahun emas, Indonesia emas. Faktanya apa? Anak-anak muda kesulitan cari kerja, pendidikan susah, biaya pendidikan mahal. Ini tanggung jawab siapa? Pak Hugo, di pemerintahan era pemerintahan Presiden Jokowi, jumlah penerima beasiswa dari sebelum zaman Pak Jokowi itu hanya 3,89%. Di pemerintahan Pak Jokowi beliau naikkan hingga 20,4%. Kenaikan tersebut. Tahun Tapi 2021. tapi Pak Hugo, kalau misalnya jangan kemudian melarikan persoalan ini soal kita mengkritisi kebijakan menteri karena ini berawal dari Permendikbud itu. Makanya saya katakan tadi identifikasi itu persoalan gitu. Akar permasalahannya bukan permen. Pak Hugo tadi mendengarkan penjelasan saya. Akar permasalahannya adalah kurangnya anggaran pendidikan tinggi. Kalau DPR mau nggak? Kalau misalnya diminta tambahan anggaran gitu, Pak Hugo, apakah akan setuju? Itu tidak kurang. Anggaran pendidikan tidak kurang. Yang kurang itu alokasinya. Tidak tepat sasaran maksudnya, Pak Hugo? Yang kurang itu alokasinya. Bahwa Kementerian Pendidikan itu dialokasikan 98 triliun dari 600 sekian triliun. Sementara untuk transfer daerah 52% dari 600. Untuk penganggaran dan pengalokasian anggaran setiap tahunnya sebelum APBN disetujui ada konsultasi dengan DPR baik dari Kemenkeu maupun Kemendikbudristek. Artinya ini adalah kerja bersama, Pak. Iya, Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud mengajukan propos kepada APBN yang bagi anggarannya disetujui oleh. Baik, ada perbedaan pendapat dari eksekutif dan juga legislatif. Kalau begitu saya ke Pak Ubaid. Pak Ubaid, ini ada perbedaan pendapat dari eksekutif dan juga persoalan tapi bicaranya banyak legislatif. Baik. Iya, Bapak mengerti. Terima kasih, Pak. Baik, ini tidak apa-apa, perbedaan pendapat tidak apa-apa. Ini ada perbedaan pandangan, tetapi dari Pak Ubaid dari JPI melihatnya bagaimana tentang pendidikan kita. Apakah memang benar? Tanya ke rektor, Pak Rektor mesti. Ya, Pak Rektor nanti saya tanya lagi. Tanya ke rektor. Pak Rektor. Ketika kita melakukan penilaian subjektif, saya bisa juga bilang, Pak Hugo juga nggak mengerti. Tapi tidak, Pak. Baik, saya tidak akan Pak Ubaid, kira-kira gimana? Masalah pendidikan kita itu terletak pada anggaran yang kurang atau sebenarnya memang seperti Pak Hugo bilang, Permen Kemendikbudristek itu harusnya dicabut begitu? Yang kurang alokasinya. Alokasi yang kurang. Silakan, Pak Ubaid. Melihat keributan ini ya, saya ketawa terbahak-bahak sebenarnya kalau nggak di kamera gitu kan. Nah, yang bikin ruwet ini kan ya eksekutif, ya presiden, ya Mendikbudristek itu. Sebut eksekutif kayak menteri ya. Saja. Ini kan sudah Eksekutifnya siapa? Eksekutifnya siapa, Mas Ubay?
menterinya kah? Sebutkan, karena Atau- Ya eksekutif banyak. presiden, ya menteri itu eksekutif Oh, semuanya? bareng lah ya. Jadi ini kan udah di ujung pemerintahan, 10 tahun itu kalian ngapain aja gitu. Ngapain. Kok sekarang baru usul katanya Kemendikbudristek anggarannya sedikit, itu sejak 10 tahun yang lalu. Lah ini ngapain aja lagi kami lagi. Siapa yang ngapain aja? Menteri, Saya Mas, ketawa aja, ngapain Menteri ya, aja Mas. gitu. Pemerintah udah 10 tahun yang lalu mau lengser baru refleksi. Oke, mana Pak aja. Ubaid berarti siapa yang gagal di sini? Menterinya atau pemerintahnya? Atau presidennya sebut aja Mas Ubay. Kan Ya direkam. jelas lah, presiden nggak jelas, komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia nggak jelas. Oke, kalau dia nggak sudah jelas. presiden akan saya Tidak fight Presiden menjadikan Jokowi. prioritas pendidikan. Oke, Jadi baik selama ini- presiden oke, maupun baik, menteri, baik. Dia akan bilang menjadikan Presiden pendidikan Jokowi gagal, ini Mas Ubay. Mas Ubay harus pakai indikator mengatakan Presiden Mas Ubay pakai indikator mengatakan Presiden Oke, Jokowi indikatornya gagal, apa, ya. Mas Ubay? Indikatornya apa? Saya sebutkan tadi semenjak zaman Presiden Jokowi, ketika memerintah sekarang indeks Baik. pembangunan manusia Indonesia menuju ke tingkat kelas menengah ke atas, di mana di bawah pemerintahan Jokowi. Tadi saya sampaikan, Baik. jumlah anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan di zaman Presiden Jokowi itu naik pesat. Baik, Di baik. tahun 2024 aja itu Oke. naik Oke, itu 35,94 menunjukkan triliun data-data dari keperhatian dari 28,9 presiden, triliun. begitu. Perhatian Nah, dari sekarang- presiden. Jadi kalau Mas Ubay mau serang presiden, sebut Presiden Jokowi gagalnya di mana? Indikatornya apa Pak Ubaid? Singkat saja. Saya mau ke Prof. Ganefri abis ini. Ya jelas lah. Sekarang saja di akhir pemerintahan Jokowi ya kan, ada 10 juta anak Indonesia usia sekolah dan usia kuliah. Nggak sekolah, nggak kerja, nggak kuliah. Itu sebuah prestasi. Itu Oke. sebuah kegagalan lah bagi saya. Oke, baik. Ini serapan tenaga kerja. Jadi sebenarnya memang ada fakta yang tidak bisa kita tampilkan juga, Pak Billy. Biaya pendidikan memang selalu naik, tetapi untuk serapan tenaga kerja itu biasanya juga agak kurang. Itu selalu kami diskusikan juga. Lalu saya ke Prof. Ganefri. Tadi disampaikan oleh Pak Billy soal kenapa banyak rektor ini kurang kreatif untuk menambah pemasukan bagi kampus, ujung-ujungnya artinya ingin meningkatkan UKT saja. Begitu tadi maksudnya Pak Billy ya. Silakan, Prof. Ya, sebenarnya ketika perguruan tinggi itu berubah bentuk dari PTN BLU ke PTN BH, saya 2021 yang lalu ya berubah bentuk dari PTN BLU ke PTN BH. Saya sampaikan kepada mahasiswa, ketika UNP berubah bentuk dari PTN BLU ke PTN BH, saya pastikan bahwa tidak akan ada kenaikan UKT. Bahkan kemungkinan UKT itu bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk mencari sumber pendanaan dari luar. regulasi-regulasi yang dibuat oleh PTN tersebut. Dan memang pimpinan PTN ke depan memang harus diminta lebih agile, lebih lincah untuk mencari peluang. Tapi memang Untuk diakuin ya meningkatkan bahwa revenue. banyak kampus-kampus yang tidak kreatif gitu ya. Ya, saya juga kurang setuju kalau kampus hanya mengandalkan UKT ya untuk terutama yang PTNBH ini, terutama yang PTNBH. Ya. Tapi kalau yang PTN BLU, Satker, mereka masih terikat dengan itu. Ya, tapi yang PTNBH ini mereka sudah benar-benar diberi otonomi oleh pemerintah. Mereka bisa menyusun regulasi tersendiri, bisa mencari peluang, mencari market, memanfaatkan pasar-pasar yang untuk mendapatkan revenue universitas. Sehingga ketergantungan dengan UKT itu bisa menurun. Oke, baik. Terkait dengan status PTNBH maupun tadi soal anggaran termasuk juga pencabutan permen begitu masih agak cukup alot. Baiklah, kita akan melangkah ke berikutnya. Kita akan bahas. Ilona, Ya, kalau saya memang bukan permen yang jadi persoalan ya. Tapi karena permen yang dibuat itu saya kira sudah berkeadilan. jadi masalahnya kalau ditelaah betul. Ya mungkin implementasinya yang saya kira ini yang masih perlu dikoreksi ya, masih banyak harus dibenahi begitu. Implementasi yang diterapkan oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Nah, karena memang konsepnya ini adalah berkeadilan. Kita ingin memberikan ruang kepada yang mampu, cobalah bayar mahal sedikit untuk mensubsidi subsidi silang begitu ya, yang diharapkan. Ya, tapi hitung-hitungan yang cermat juga diinginkan begitu. Jangan sampai yang kasus-kasus itu ada loh anak yang sudah lulus PTN begitu ya, gara-gara UKT-nya mahal gak jadi kuliah begitu. Bahkan secara status saya punya catatan persentase lulusan perguruan tinggi di ASEAN, Indonesia itu posisinya cukup jelek 10,51%, kalah dari Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura. Gimana Prof? Tadi jadi sebenarnya saya begini, saya yakin Mbak, ya para teman-teman rektor PTN ini pasti tidak akan membiarkan anak-anak yang sudah lulus kemudian dia tidak mampu bayar UKT dan tidak mendaftar. Saya yakin
pasti banyak jalan yang dicarikan ya, solusi Oke, untuk banyak, agar mereka tetap mendaftar. ya banyak solusi yang tengah dicarikan. Nanti kita lanjut lagi, Tapi Prof. tapi perlu digarisbawahi, sebenarnya catatan kami ya dari mahasiswa dan juga masyarakat, ini bukan soal problem implementasi ya, tapi ini sebuah sistem yang juga ada dalam Permendikbud 2 2024. Sistem yang juga ada dalam Undang-Undang 12 2012 gitu ya. Jadi Permendikbud 2 2024 itu membuat UKT ini menjadi naik gitu kan. Yang turunnya adalah Kepmen 54 2024. Itu yang dijadikan oleh kampus-kampus untuk menaikkan UKT yang katanya berkeadilan, yang katanya prinsip inklusivitas. Tapi nyatanya di lapangan bagi mahasiswa, bagi masyarakat nonsen, nggak ada sama sekali. Oke, baik. Masih banyak solusi yang sebenarnya kita. Sebentar sedikit. Tadi Pak Hugo bilang, nanti saya lagi bilang kita lanjutkan, katanya nanti kurang kita lanjutkan. anggaran. Habis break masih ada waktu. Pak Hugo, nanti lagi. Ya anggaran Oke, 20% saya bilang sudah cukup, tapi alokasi 0,9% itu yang saya permasalahan. Jadi saya tidak bilang anggaran baik. pendidikan Nanti kurang. kita bahas itu Harusnya lagi. beliau lebih mendengarkan. Pada intinya masing-masing punya pandangan masing-masing. Coba kita cari solusi. Salah satunya adalah wacana terkait dengan student loan yang tengah digodok. Apakah ini bisa menjadi solusi bagi adik-adik untuk meraih cita-citanya? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Konta. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam. Malam ini Selamat malam Bapak-bapak semuanya yang menjadi narasumber di seru gini mungkin diskusinya. Mungkin semoga ada solusi yang nyata yang kita butuhkan untuk dunia pendidikan kita. Ngomong soal solusi Mbak, wacana soal student loan ini kan juga mencuat begitu. Dan pertanyaannya adalah apakah memang ini yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa dan juga para orang tua? Berikut ada wawancara kami dengan beberapa mahasiswa. Kami putarkan. Selama pemerintah belum bisa menerapkan sistem student loan yang bisa membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan dan tidak memberikan beban kepada mahasiswa setelah mereka lulus, BEM FTUI menolak keras sistem penerapan student loan. Bunga peminjaman harus ditanggung oleh negara sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga. Masyarakat hanya perlu membayar persis sesuai dengan yang dipinjam pada saat berkuliah. Dan kami harap untuk rencana student law ini benar-benar harus diperhatikan regulasinya. Karena kami rasa belum pas untuk diterapkan di negara kita. Seharusnya negara hadir untuk memberikan beasiswa-beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu. Sehingga kami tidak mau bahwa ketika student law ini diterapkan, ini akan menjadikan generasi-generasi yang lulusan kuliah menjadi generasi yang dililit oleh hutang. Ya, itu tadi jawaban dari para mahasiswa. Saya ke Pak Hugo. Pak Hugo, ini muncul wacana student loan yang mungkin ada yang berpendapat bisa jadi solusi, tetapi ada juga yang justru khawatir bahwa nanti justru terjadi kredit macet. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kalau dari legislatif sendiri melihat wacana ini seperti apa? Perlu kita dorong atau tidak perlu? Ya, jadi itu suara mahasiswa. Jadi tadi seperti Mbak Titis tadi bilang jangan terlalu banyak dengerin Basor. Basor itu kalau nggak memuji, membela gitu kan. Jadi gini, Mbak, di rapat terakhir dengan raker dengan Mendikbud yang sebenarnya, saya menanyakan soal apa, karena kami mendengar juga sedang ada pembicaraan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan OJK yang membicarakan tentang skema student loan ini gitu. Tapi Mendikbud menyampaikan bahwa ya karena pembicaraan ini baru masih sangat pada tahap awal, maka dia belum mau menyampaikan itu di rapat kerja gitu. Ya, yang pasti sekarang pemerintah sedang merencanakan dan sedang menggodok itu gitu. Apakah akan dilaksanakan, dipaksakan untuk dijalankan dan skemanya seperti apa kita belum tahu gitu. Karena membuat kebijakan itu adalah di pemerintahan. Tapi kira-kira legislatif bakalan setuju apa enggak nih? Ya saya kira mau baca dulu kali ya. Pengalaman ya. Dalam pengalaman misalnya pengalaman yang terjadi di ITB, kemudian kampus memberikan kesempatan untuk daripada kesulitan biaya ke pinjol aja gitu. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Karena apa? Ini yang kemudian menyebabkan terjeratnya mahasiswa. Ini akan menjadi bahaya untuk mahasiswa. Jadi skema pinjaman ini juga kita belajar dari pengalaman banyak negara. Ya, dan yang terjadi kemarin seperti kasus di ITB itu kan sempat membuat heboh kan. Dan itu menjadi persoalan gitu. Saya kira pikir-pikir dan kalau memang ada rencana ini skema yang saya bukan ahli keuangan yang berkaitan dengan ini, tapi pertimbangkan matang mungkin ya, baik-baik mungkin, dan belalah kepentingan mahasiswa, kepentingan mahasiswa, bela kepentingan anak muda. Jangan kita hanya kampanye menyampaikan bahwa kita berpihak pada anak muda, mencari suara dari anak muda, tapi kemudian memeras anak muda dengan kebijakan-kebijakan. Ini berbahaya. Karena ini berbahaya untuk masa depan mereka. Baik, kami sudah menangkap Pak Hugo. Saya ke Pak Ubaid, bagaimana terkait dengan wacana student loan ini? Singkat saja, apakah Anda mendukung atau justru tambah beban nanti? Ya, ini sangat membebani masyarakat, sangat membebani masyarakat ya, mahasiswa, karena itu DPR kepanjangan dari suara masyarakat mestinya menolak skema ini nih. Karena kalau kita belajar dari sejarah, skema student loan itu sama dengan skema PTNBH. Ketika PTNBH 10 tahun yang lalu dibicarakan, ya kan, itu jelas katanya UKT akan turun, sekarang malah naik gitu kan. UKT akan berkeadilan, ternyata mahasiswa protes di mana-mana. Begitu pula dengan skema student loan. Ini jelas menyengsarakan. Kasus di luar negeri, kita bisa ambil pelajaran, ya kan. Kasus di ITB, itu banyak mahasiswa yang nunggak dan seterusnya. Jadi tidak ada cerita sukses soal study loan. Apalagi di negara yang ekonominya gonjang-ganjing kayak di Indonesia. Lulus kuliah malah
driver ojol misalnya. Kita bakalan bisa itu skema student loan. Sangat memberatkan masyarakat. Oke, Pak Billy, kira-kira sejauh ini bagaimana dengan wacana student loan? Apakah kapan sudah jelas belum bagaimana implementasinya? Jadi sedikit memperkenalkan diri ya, Pak Hugo, Mas Ubay. Saya adalah staf khusus Presiden bidang pendidikan. Saya bekerja langsung dengan Pak Jokowi. Jadi jawaban saya tidak merepresentasikan. Saya bukan staf khusus Menteri Mendikbud. Tadi mungkin Pak Hugo sedikit salah. Enggak, saya pikir malah Mendikbud istana malah. Ya, nah saya sendiri adalah penggerak pendidikan informal. Sebelum bergabung di pemerintahan selama 12 tahun ke belakang, saya adalah penggerak pendidikan informal di Papua dengan Yayasan Kitong Bisa yang membantu ribuan anak-anak mendapat pendidikan secara gratis. Jadi pengalaman saya membantu anak-anak underprivileged di luar pemerintah dengan uang yang saya cari sendiri itu sudah cukup panjang. Nah mungkin kalau belajar tentang pendidikan, kata Pak Hugo tadi kamu nggak paham pendidikan, saya masih belajar Pak. Saya kebetulan kemarin S2 di bidang pendidikan di Harvard, sekarang masih ngambil doktor pendidikan, masih terus belajar. Nah kenapa saya sebut Harvard bukan untuk memamerkan sivitas akademika tersebut, tapi belajar bahwa di Harvard itu hanya sekitar 3% mahasiswanya yang memperoleh student loan. 55% mahasiswanya diberikan beasiswa full, tidak usah bayar kuliah sama sekali. 27% diberikan bantuan parsial juga melalui institusi, dan hanya sekitar 3-4% yang dapat student loan. Jadi kalau bisa dilihat hampir 90% yang berkuliah di kampus kami tersebut tidak membayar, termasuk saya beasiswanya full. Artinya di Indonesia perlu nggak itu diimplementasikan? Lalu kemudian nanti koordinasinya dengan kampus gimana soal pendataan? Silakan itu. 55% tambah 24% itu melalui mekanisme yang mirip sekali dengan mekanisme PTNBH sebenarnya yang berjalan di sini, sehingga Harvard mencari uang sendiri untuk membiayai pendidikan mahasiswanya tanpa perlu membayar. Artinya nggak perlu ada student loan? Ya, student loan 3%. Nah ini yang harus dipahami. Sebenarnya kita bilang student loan, kita nggak sadar bahwa student loan itu sudah ada di dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2013 yang mengatakan bahwa untuk anak-anak yang tidak mampu, mahasiswa yang tidak mampu, yang tidak bisa membayarkan kuliahnya, diberikan pinjaman tanpa bunga dan dibayarkan setelah mereka lulus nanti. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kemudian riak dari masyarakat muncul atas ketidaksetujuan terhadap adanya student loan, maka harus ada revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, diperbarui Sisdiknas, dipercepat, diperbarui Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga dipercepat. Pertanyaan saya adalah kenapa ini tidak berjalan dengan cepat juga di DPR, di Balik, agar ada pembaruan Sisdiknas dan ada pembaruan Undang-Undang nomor 12 kalau pendataan di kampus perlu di ini juga nggak? Pendataan di kampus juga perlu nggak soal pendataan mahasiswa yang kira-kira layak untuk mendapatkan bantuan dan tidak? Itu berjalan di beberapa kampus berjalan dengan baik. Saya kemarin berdiskusi dengan Rektor UNJ, dia punya data yang sangat detail tentang mahasiswa berdasarkan kategori kemampuan ekonomi. Baik, Prof. Garefri gimana kira-kira selama ini untuk pendapatan mahasiswa yang kira-kira kurang mampu dan mereka butuh bantuan? Karena banyak juga nih kasus-kasus di mana mereka butuh bantuan tapi nggak pernah dapat bantuan tuh. Ya, saya kira daripada mereka terjebak dengan penjol ya, pinjaman online itu, ya maka student loan ini menjadi solusi. Karena ini sebenarnya sudah diterapkan, Mbak. Saya termasuk yang menerima kredit mahasiswa Indonesia dulu. Baru saya bayar setelah saya pegawai, saya bekerja. Dan itu banyak juga memang yang tidak bisa membayar, akhirnya pemerintah memutihkan. Baik. Jadi saya kira itu solusi daripada mahasiswa terjebak dengan pinjaman online begitu ya. Ini lebih berbahaya. Sesuai dengan undang-undang tadi yang disampaikan Mas Billy tadi, memang student loan ini tidak berbunga, baru dibayar setelah mereka bekerja. Dulu sudah diterapkan ini, 35 tahun yang lalu sudah diterapkan Mbak. Oke, iya. Dulu juga ada namanya kredit mahasiswa Indonesia KMI 1982, tapi kemudian muncul masalah karena kredit macet. Jadi program itu dihentikan begitu. Betul. Makanya sekarang soal student loan itu kita kritisi nih, efektif atau enggak? Jangan sampai terjadi di Amerika Serikat, katakanlah usianya udah 74 tahun di tahun 2023 ini. Namanya Claude Reid. Dia itu dikutip dari New York Times mengatakan menghabiskan waktu puluhan tahun hanya untuk lunasin pinjaman. Jadi dia nggak bisa mengembangkan kehidupan. Nah itu yang makanya kita harus mengkritisi soal student loan. Saya ke Mbak Titis. Dari diskusi malam ini sangat hidup, semua punya pandangan masing-masing, harusnya memperkaya sih untuk solusi ke depannya begitu. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi begini yang kita perhatikan, jangan ditampik ya Mas Billy, jangan ditampik Pak Hugo, Prof, Pak Ubay, biaya pendidikan mahal, nggak cuma di negeri. Ya, swasta apalagi mahalnya minta ampun begitu ya, apalagi untuk anak-anak yang mungkin kurang pintar untuk dapat beasiswa prestasi nggak dapat, tapi dibilang dia orang susah juga bukan orang susah, jadi terjepit sekali. Mbak Titis, pemerintah itu punya cita-cita Indonesia Emas 2045. 2045. Ya. Tapi sekarang kebijakan yang kita lihat kok kayaknya kontraproduktif ya, gitu.
Iya nggak? Gimana? Nah inilah sebetulnya ini kalau kita melihat Mas ya dari media diskusi ini sebenarnya mencerminkan antara eksekutif legislatif belum satu suara terkait dengan namanya pendidikan. Ini cerminan nyata bahwa pendidikan itu ketika diserahkan ke pasar maka problemanya adalah apa yang menjadi diskusi sekarang ini. Kehilangan ruhnya, betul nggak Mas Billy? Bahwa haknya setiap warga itu berhak mengenyam pendidikan. Jangan diserahkan ke pasar karena ini adalah tanggung jawab negara. Diatur. Apalagi sebagai negara berkembang ya. Iya, harus diatur. Kita sudah memiliki PR yang luar biasa banyak. Kita punya cita-cita tinggi, tapi penciptaan sarjana itu masih kecil. Artinya karena ditambah lagi biaya tinggi yang kemudian tidak bisa kita tuntaskan dengan statusnya tadi universitas dan memiliki hak untuk menaikkan biaya, itu akan menambah beban. Ditambah lagi kita menginisiasi, nah ini kan Mas Menteri menginisiasi student loan sementara memang ada dasarnya ada undang-undang dan memang harus kita kritisi, tapi itu juga menimbulkan persoalan. Nah, kita harus menciptakan ini karena itu haknya kita, haknya warga negara, karena kita juga sebenarnya subsidinya bisa lewat pajak. Kenapa ada alokasi anggaran 20%? Kenapa PT itu hanya mendapatkan kurang dari 1%, sementara sisanya itu kan soal pengaturan. Pengaturan membutuhkan yang namanya koordinasi antara legislasi dengan eksekutif yang benar. Bukan perbedaan pendapat, tapi kita menemukan solusi bagaimana sih memenuhi haknya warga mendapatkan pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bukan cuma berhenti pada sekolah menengah atas. Dan faktanya juga ketika biaya pendidikan mahal ini juga menjadi bayang-bayang kemiskinan, begitu yang terjadi di Indonesia. Jadi artinya secara singkat saja sebagai penutup Mbak Titis, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah, legislatif, eksekutif, harusnya kerjasama, harus harmonis begitu. Harus harmonis untuk menciptakan SDM yang unggul. SDM yang unggul. Ya, kalau menurut saya ya itu, bahwa eksekutif dan legislatif harus kompak menciptakan memenuhi haknya warga untuk mendapatkan pendidikan dari ini. Itu adalah hak sosial, ketika itu kehilangan ruhnya ketika kita sudah mengkomersialkan itu, kehilangan ruhnya. Jadi ciptakanlah pendidikan yang terjangkau, yang bisa dan haknya masyarakat itu terpenuhi mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Ya, jangan sampai pendidikan jadi barang mewah begitu ya. Toh ujung-ujungnya kalau SDM kita berkualitas, Indonesia liberalisasi dan kapitalisasi kan jadinya. Indonesia Mas 2045 dapat terwujud. Saya tahu seluruh narasumber saya masih ingin menyampaikan, masih ingin memberikan pendapat, tapi maaf sekali durasinya terbatas. Tapi kurang lebih terima kasih banyak sudah menyampaikan pendapat, memberitahu persoalan. Kami akan menunggu solusi-solusi yang tepat, harmonisasi kebijakan yang pasti untuk mendukung adik-adik mencapai cita-citanya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Billy Mambrasar, staf sus Presiden. Terima kasih banyak telah bergabung, semangatnya luar biasa. Prof. Ganefri, terima kasih banyak, Rektor Universitas Negeri Padang, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Terima kasih banyak. Pak Ubed Matrazi, Koordinator Nasional JPPI, dan tentu saja Pak Andreas Hugo, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP. Kapan-kapan mainnya ke studio ya Pak, soalnya dekat banget dari rumah gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontan, telah bergabung dengan masukannya. Kita tunggu solusi terbaik untuk adik-adik, untuk generasi mendatang. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali.
Ya, memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Negara harusnya terdepan mendukung generasi muda meraih cita-citanya. Sehingga Indonesia Emas 2045 tak hanya sekedar asa. Saya masih Sertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.